Wih, gile. Cerat. Selesai Lu ngelatih. kayak bener sih lu pakai beginian. Iya. Lu gak mau seragam sama gua, Pak? Bukan, gue tuh udah berapa konten bajunya ini mulu, itu kan ganti pakaian mulu. Oke. Gitu. Lu gak capek lu begini-begini mulu? Enggak lah. Lu mau aman. gini gua? Aman, sorry ya nih. Speakernya cuma satu. Emergency, soalnya memang kita Emergency habis ngelatih karena juga. memang banyak banget berita-berita yang memang wajib kita kita bahas betul Iya. lah. Oke, kita gimana nih Bang? Transfer nih udah mulai panas nih. Betul. Ada beberapa pemain yang sudah keluar dari klubnya masing-masing, tapi masih tanda tanya mau kemana, Betul, ya kan? betul. Dan juga ada juga yang sudah keluar dan kita udah tahu kemana, kita akan bocorin nanti. Ya, Terutama yang agak menarik sih si Ronaldo ya. Ya, kita agak sedikit ya kita sebenarnya ada banyak ya. Ada pertama Ganyong udah pasti akan Black Steel. ke Black Steel. Dia akan kembali ke klub lamanya, tapi bedanya sekarang mungkin situasinya Ganyong sangat dibutuhkan. Kalau menurut Bang, Ganyong ini nanti bakalan menit bermainnya bakal banyak nggak di Black Steel? Ya kalau gue melihat ya dengan kepergian dari seorang Adom dan sekarang masuknya Ganyong, bahkan juga mungkin dengar cerita juga mungkin Raka mau ke sana. Saya pikir mungkin dua pemain yang dipilih oleh Coach Ham ini mungkin yang sesuai mungkin dengan karakter cara dia juga bermain ya, karena apalagi kan Ganyong juga udah ngerti karakter pemain Papua. Ya. Dia udah pernah bersama-sama dengan pemain Papua dulunya. Sama Anca, sama Evan udah aman lah ya adaptasinya ya, sama Sani. Dan saya pikir ini pilihan terbaik juga buat Ganyong, karena kita tahu Don, ketika dia di BTS pun dia nggak punya banyak pilihan untuk dia dapat kesempatan bermain. Menit bermainnya sedikit. Betul. Dan saya pikir sih sangat tepat ya, dan akan pasti ketika pemain masuk di putaran kedua, kalau pelatih membutuhkan ya pasti menit mainnya akan banyak. Iya ya. Adom ke Favage. Menurut lo Bang, Adom tuh bakalan bermanfaat nggak sih melihat situasi Favage di belakang udah ada si Gondrong, Neto. Iya. Kalau lo lihat sendiri Adom sebagai pelapis atau gimana? Kalau gue ngeliat Adom ini mungkin ya dari sisi senioritas ya. Bagaimanapun juga mungkin di Favage ini perlu ya sosok senioritas ya. Oke. Kita tahu memang Neto ini kan juga pemain senior yang udah lama juga bermain di Liga Futsal Indonesia. Mungkin tapi secara komunikasi mungkin Adom ini orang yang dibutuhkan Oke. di dalam tim. Iya, Ya kan? setuju. Sebagai mungkin sebagai apa ya perantara antara pemain ke pelatih. Iya. Dan juga mungkin jam terbangnya mungkin dibutuhkan. Kalau menurut saya juga sama mungkin kebutuhan pelatih di putaran kedua ini pasti akan sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga akhirnya pelatih juga tidak memilih sembarangan pemain ya. Iya. Dan ini mungkin akan nanti kita juga bahas juga mungkin akan mendalam Iya. dengan kepergian seorang Iya, nanti. Farhan. Iya, ntar itu sebentar. kita atu-atu lah ya. Atu-atu. Itu Rifai, Bang. Rifai. Rifai dari Pelindo. Enggak dong, Pelindo di musim lalu kan Loh, ya. enggak main juga. Dia terdaftar. Terdaftar tapi nggak pernah main dong. Iya, Dia nggak maksudnya pernah terdaftar. sampai- Sampai main kok ada foto-fotonya dia bermain bersama Pelindo Mutiara. Ada. Saya nggak pernah lihat. Iya, mungkin abang pas Emang lagi ada? yang lihat ada. Oke. Abang kalau ngeliat Rifai sendiri bang, kan kita tahu Rifai ini pemain pengalaman, Sama senior. pernah di Permata Indah Manokwari juga, pernah di Pelindo. Iya. Kalau lo ngeliat seperti apa? Dia ke Favage juga ya? Ke Favage. Favage juga. Saya pikir gini ya. Sekarang ini kan juga Favage kehilangan pemain ya, Rizky Permana kalau nggak salah ya, Yep. yang memilih pekerjaan, dan kalau nggak salah katanya mau sama teman kita minta kerjaannya. Sama Teli. Oh, jadi ke BI, Gak tahu, sama Teli bukan? bukan Mandiri. Oh Mandiri ya? Iya. Oh oke Mandiri. Mandiri kalau nggak salah ya. Iya. Itu informasi yang kita dapat bocorannya. Tapi kalau menurut gua nih seorang Rifai hadir di tim Favage, saya pikir ini yang pemainnya Sayan juga sih. Iya ya. Gimana juga saya juga tahu karakter pemain ini, juga anak Bekasi kalau nggak salah ya Don ya. Iya anak Bekasi. Anak Bekasi PDAM juga. PDAM juga, dan juga mungkin kalau saya lihat mungkin Sayan pun juga berharap pemain mungkin yang sudah pernah bekerja sama dengan dia dan itu dibeli di putaran kedua, itu artinya Sayan ingin pemain yang udah bisa klop cepat ya, cepat in chemistry dengan pemain, terutama juga dengan pelatih. Oke, nice. Iya sih setuju gue karena memang adaptasi itu penting dan Rifai juga udah terbiasa main sama pemain-pemain Favage pasti kan. Iya. Sebetulnya menarik karena sempat Sahidan tuh latihan sama Favage. Betul, aku juga pernah dapat informasi kayak gitu. Tapi kan kembali sekarang bagaimana ya kebutuhan saya juga ya. Kalaupun nanti tiba-tiba memang ada kabar-kabar yang kita masih akan tunggu-tunggu ya nanti kita informasiin juga Don. Betul, setuju. Nah, lalu Radit kehilangan Saritua si Galingging. Saritua cabut, nggak tahu kemana. Tapi yang bang pasti mungkin ini apa ya? Bisa dibilang gue nggak tahu sih Radit ini mau seperti apa karena apakah nanti full akan pemain-pemain Kalbar atau seperti apa karena kayaknya ya mereka kan salah satu yang tim yang warning bakal kena degradasi kan dengan posisi sekarang. Betul. Kalau saya melihat begini ya, setiap pemain mungkin dia masuk di fase putaran kedua ini mungkin satu
Mungkin ada yang akhirnya dia stop mungkin karena pilihannya ingin ke klub lain atau mungkin diincar klub lain, atau yang kedua, tapi yang kedua ini paling jarang lah, yang kayak modelnya Rizky Permana ya, memilih pekerjaan itu jarang. Nah tapi kalau gue lihat begini, feeling gue nih kayak si Sarito Sigalinging ini kan dia kan juga mungkin kan lebih dulunya nih, dia kan juga banyak kerjasama dengan Fandi ya. Iya, ya? betul. Karena sama-sama dari Medan juga. Kalau saya mungkin ngerasanya Bisa aja dia pindah. Sadakata. Karena satu pemain juga yang bermain di mana? Di Unggul, Parapat itu yang main pivot. Kan akhirnya kan kembali juga ke Sadakata. Iya, betul. Kan? Seperti itu. Dari Unggul tuh ada si Parapat sama satu lagi siapa gitu. Perepet. Parapat sama Perepet. Jadi itu ya. Ya. Nah, kita sekarang ngebahas yang keluar dulu nih. Irman kiper dari Black Steel keluar karena mungkin cedera dan kayaknya juga nggak bisa maksimal. Lalu yang gosipnya yang menggeparkan itu Bramenta ya? Ronaldo. Oh Ronaldo enggak, gosipnya Bramenta juga. Oh Bramenta yang digosipkan juga akan direkrut oleh Black Steel. Ke Black Steel. Itu rencananya untuk menggantikan posisi Irman gitu. Ya Irman. Nah kalau Ronaldo ini gue nggak tahu Don, mungkin lu yang lebih paham kali ya. Gue malah nggak tahu karena kan gue kan sibuk ibadah ya. Lu kan ring 1 Don. Iya kan ring 1 kan gue sibuk ibadah kan, gue nggak main-main ke sana. Kalau tadi sih si manajernya Ian tuh mengatakan bahwasanya yang ingin untuk pergi itu adalah Ronaldonya. Dia yang mau sendiri. Pengen balik ke Venezuela. Gue sih nggak tahu ya bener apa enggaknya, tapi kan itu statement dari klub. Kalau gue ngelihat memang gue nggak tahu kabarnya dari pemain-pemain Liga Pro lah ya, seantero Jabodetabek itu emang kondisi di Pendekar tuh emang lagi kurang bagus. Iya, gue juga dengar itu sih. Bahkan juga gue ketemu teman-teman beberapa orang juga yang memang ceritanya kayak begitu juga, agak sedikit goyang. Bahkan juga informasi yang kita dapatkan sama juga Don. Pendekar diliburkan selama bulan puasa. Itu kan lucu. Betul. Sementara kan klub profesional yang lain mereka tetap continuity untuk berlatih. Bahkan juga di masa Ramadan ini ada yang ikut-ikut untuk bermain di kompetisi turnamen. Iya, jadi artinya itu untuk tetap menjaga mereka punya touch ya, ball feelingnya. Tapi ini memang agak sedikit membingungkan gue juga Don ya. Karena salah satu kiper juga di Pendekar itu, kiper yang U20-nya Alvin kan, itu kan juga kiper di PON DKI itu. Karena saya juga bertanya sama Alvin juga katanya emang diliburkan selama 1 bulan setelah puasa Lebaran baru kembali. Dan kalau gue menilai ya kepergian dari Ronaldo ini, kalau gue ngeliat nih Don ya, kayaknya memang Ronaldo ini nggak dapat passion main di Indonesia Don. Menurut gua. Karena apa? Gue bisa ngelihat dong setiap permainan itu kita bisa melihat ya bagaimana raut wajah pemain. Dia benar-benar happy apa enggak bermain di klubnya atau di Liga Indonesia ini, karena nggak semua orang bisa menyesuaikan dengan cepat untuk bisa bermain dan juga adaptasi dengan karakter Indonesia. Ya, terutama misalnya mungkin masalah di sekitarnya, lingkungannya, ya kan? Kurang berteman, bahasa juga mungkin dia belum begitu bisa dengan bahasa Indonesia, makanan juga mempengaruhi. Ini banyak faktor buat main asing yang memang kalau kita lihat cuma 1 musim atau juga setengah musim nggak bisa bertahan lama lagi. Nah itu mungkin orang-orang yang menurut saya nggak bisa cepat adaptasi. Kalau gue mungkin kalau misalnya non teknis pasti. Kalau gue lebih kepada emang kualitasnya Ronaldo ini kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi manajemen. Kalau gue ya. Terus kalau misalnya soal apakah betul dia yang izin atau tidak, ya itu kan statement dari manajemen, kita nggak tahu. Ya kalau gue ngelihatnya sih, ya kita nggak tahu. Banyak lah hal-hal yang mungkin aja di luar permukaan justru ada yang tidak bisa disebutkan di permukaan ya seperti itu. Tapi tentu sangat disayangkan karena Teheran siapa yang atau lagi kan Venezuela kan lagi bagus-bagus ya kan, bersama Unggul. Dan mereka belum sempat ketemu nih Bang. Betul. Nah itu gue tadinya pengen Venezuela versus Venezuela ini bisa ketemu di lapangan gitu. Dan tapi ada gosip juga, siapa tahu justru si Ronaldo itu pindah ke Unggul. Karena kan Parapol kan cabut udah. Iya. Terus ada gosip juga nih Don, dengan kepergian seorang Ronaldo ini mungkin Pendekar akan mengakomodir si itu yang ikut kemarin eksibisi di Singapura. Oh masa sih? Iya bisa jadi, itu si freestyler jago itu. Iya tapi mau direkrut kan, akhirnya kan itu kan menjadi jualan yang cukup menarik ya. Seorang freestyler akhirnya direkrut untuk menjadi pemain profesional futsal, itu menarik. Kenapa nggak Bayu si merah sekalian? No comment, no comment. Iya bye. Ntar lo nggak usah komentar, gue WhatsApp aja. Kenapa nggak Bayu aja?
Kalau mau nyari freestyler. Oke. Dan ini dia sebuah keputusan aneh. Ini mega transfer. Mega transfer menurut dukun-dukun di futsal. Karena gini. Apalagi Bang Maja bilang ini mega transfer. Halus FC melepas top scorernya seorang Farhan Fuadi atau Aang. Yang notabene menjadi salah satu pemain kunci. Lumbung gol lah. Betul. Saat ini. Terus posisi Halus juga sebetulnya belum aman-aman banget. Artinya mereka tuh bukan ada di papan atas. Mereka 6 terbawah lah, ya. 6 terbawah bukan 6 teratas. Dan masih sangat mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak mudah di putaran kedua nanti. Betul. Kenapa menurut lo melepas Aang? Kalau gue begini Don ya. Yang namanya strategi bisnis setiap klub itu di masa-masa di putaran kedua ketika memang ada tim yang menginginkan pemainnya dengan bayaran mungkin yang agak sedikit menggiurkan biaya transfer, kenapa enggak? Nah, dari penjualan pemain itu dia bisa mendapatkan talenta lagi muda dengan misalnya satu jual pemain bisa dapat 2-3 pemain lagi, mungkin dari segi usia lebih muda dan mungkin bisa lebih berprospek ke depannya, kenapa enggak? Oke, pemain senior akan merapat ke Halus dengan kata lain. Gue nggak tahu kalau masalah senior, tapi gue dengarnya mungkin ada beberapa pemain muda juga yang potensial yang akan juga merapat ke Halus. Kayak berat sih kalau pemain muda. Nah itu, nah terus kalau menurut gue sosok seorang Aang ini kalau memang dia bisa di dalam atau juga di tangan orang yang benar untuk bisa memegang dia nih anak-anak ini nih orang yang tepat lah ya, yang bisa ngerti karakter segala macam, dia pasti bisa jadi. Karena apa? Dulu pada saat juga awal-awal dia mau masuk Perbanas, saya juga ngomong sama dia Don, lu tuh layak bisa masuk di timnas. Asal lu bisa memperbaiki A, B, dan C lah yang saya sebutkan, gitu ya. Nah, kita berharap yang rumor-rumornya dia, kita sebut gak nih? Sebut aja. Yang rumor-rumornya dia nanti ini akan di Bintang Timur Surabaya, beli oleh Bintang Timur Surabaya. Kalau menurut gua, satu, dia akan bermain di posisi di mana isinya mayoritas pemain timnas. Artinya dari segi performa dia bisa terangkat. Menurut gua, karena apa? Dia bukan ngegendong orang, sama halnya kayak kalau kita bahas kayak Ricardinho sebelumnya banyak ngegendong pemain dari pendekar sehingga akhirnya mungkin nggak terlalu bisa mengangkat secara keseluruhan. Tapi kalau di Bintang Timur mayoritas main timnas dan juga mungkin bukan ini semata-mata yang merekrut atau yang menginginkan manajer, nggak mungkin karena ini pasti Suto juga udah ngelihat karakter pemain ini dan mungkin menjadi kebutuhan karena apa? Memang tipikal kayak Aang ini kan kuat pegang bola, ya kan? Dia bisa melewati 2-3 pemain, bahkan mungkin mereka juga udah punya Runtu Boy, ya kan ya? Dia udah punya seperti tipe itu, dia punya Firmansyah, punya Firman, Adriansa. Tapi mungkin ini salah satu pemain yang dianggap spesial oleh Suto karena dia mempunyai kekuatan dengan shielding bolanya. Gitu loh. Cuman memang kalau buat gue pribadi, ya, karena kita tahu sama-sama Aang memang dari segi defense kurang bagus. Tapi pasti di tangan Suto dia akan berubah karakternya. Gue percaya itu. Lo yakin dia bisa sukses di BTS? Kenapa enggak? Gue tanya, lo yakin? Yakin. Karena apa? Yang tadi gue bilang, dia sekarang berada di dalam tim dari segi manajemen finansialnya bagus. Ya, dia bisa nyaman bermain. Dia bisa mendapat support dari pemain-pemain nasional. Dan yang paling penting adalah dia harus bisa merubah sedikit banyak masalah attitude aja. Oke, gue boleh berpendapat ya? Boleh dong. Agak sedikit beda kalau gue. Gue selalu menyikapi dua faktor eksternal sama internal. Kita bicara internal, seorang Aang memang pernah bahkan Kensuke tuh waktu dia main di The Kings tuh sangat suka dengan karakter Aang. Lalu dia main di beberapa tim kayak Jekato. Artinya bukan tim-tim besar lah. Mungkin salah satu tim besar yang dia main tuh di Cosmo. Di Cosmo udah ada sebuah contoh di mana sebetulnya Cosmo nggak terlalu beda jauh lah. Mungkin bahkan pemain-pemainnya kayak Rizky Xavier, kayak Firman juga pernah bermain bersama Aang di Cosmo musim lalu. Gue sebetulnya amazed dengan bakatnya. Tapi buat gue bakat itu nothing tanpa attitude yang bagus. Attitude ini faktor eksternal itu ngaruh. Bagaimana dia nyaman, bagaimana dia bisa sukses di Halus itu lebih kepada Yola memberikan kebebasan. Terus pemain-pemain juga mensupport dia. Artinya teman-temannya mensupport dia. Nah,
sekarang jadi PR buat gue adalah apakah pemain-pemain yang ada di BTS nantinya bisa seperti saat di Halus mensupport seorang Aang yang notabene semua bersaing di sana. Betul. Ini menurut gue Suto tuh aneh pada saat memilih Aang. Ini gue berstatement ya. Ini kita era keterbukaan ya. Artinya kita ngomong tentu kenapa dibilang aneh. Pertama, tanpa Aang pun dengan tim yang sama, mungkin keluar Ganyong, let's say lu ambil kemarin juga Ganyong menit bermain gak ada, Aditya juga menit bermain sedikit segala macam. Lu masih bisa menjuarai paruh musim dengan selisih gol cukup banyak, selisih nilai poin cukup banyak. Menurut gua situasi kondusif ini seharusnya nggak usah dirubah. Yang gue khawatirkan adalah apakah nantinya kedatangan Aang itu justru nanti memperkeruh. Kalau buat gue ya, gue ngelihatnya sebenarnya gini, Aang secara individu oke, tapi balik lagi nih, apakah dia bisa dengan standar disiplin yang diberikan oleh Hector Suto? Ya. Dulu gue tuh menyayangkan kepergian Ikri dari Black Steel. Artinya gue tuh seneng Ikri ada di Black Steel. Bukan berarti gue gak seneng dia ada di klub lain. Tapi gue lebih berpikir pada saat itu bakatnya Ikri akan lebih tepat pada saat dipegang sama pelatih asing. Dan kemudian dia bisa mengikuti pola hidup atau cara latihan klub yang memang notabene training center. Di Halus gak training center. Bener kan? Pulang pergi latihan. Di Cosmo juga gak training center. Bener dong? Tapi disiapin. Iya, disiapin tapi tidak diwajibkan kan. Pasti kan akan ada perbedaan Bang pada saat lo tidur di rumah sama tidur di mes itu kalau menurut gue seperti itu. Apalagi di luar kota Jakarta kan. Betul. Nah, ini gue menganggap bahwasanya akan ada hal-hal yang memang gejolak-gejolak yang bisa aja terjadi di kubu BTS. Tapi di sini menariknya karena gue sendiri mengharapkan bukan berarti mengharapkan BTS jatuh, tapi mengharapkan kompetisi ini game on gitu loh. Gue mengharapkan memang BTS mengalami kesulitan. Dan gue melihat Suto sudah memiliki kesulitan sendiri yaitu dengan merekrut Aang. Kalau jadi, gitu ya? Iya kalau buat gue. Tapi ini sorry ya bukan berarti gue keras ya. Tapi ini sebuah opini di mana gue melihat, come on, BTS baik-baik aja kok. Lu nggak perlu nambah pemain asing atau siapapun. Betul. Jadi gini Don, sebenarnya statement lu tadi itu kan juga kan sebenarnya dengan apa yang gue sampaikan juga hampir sama sebenarnya. Karena gue bilang apa, dia harus memperbaiki attitude. Betul. Ya kan? Artinya gini, segala risiko pasti harus ditanggung oleh pelatih dan juga manajemen. Karena kalau menurut gue setiap manajemen ini yang namanya lingkup futsal ini kecil. Jadi artinya ketika pada saat manajemen mau merekrut seorang Aang, pasti dia juga akan bertanya sama Cosmo. Pasti juga akan bertanya sama si ini, si A, si B. Ngerti nggak? Karena futsal ini siapapun pasti akan menyampaikan sesuatu hal tentang. Nah, yang jadi mungkin penilaian, kenapa nggak mungkin bisa berubah di tim kita. Itu kan pasti kan hal positif mungkin yang menjadi satu penilaian awal. Tapi kembali yang gue bilang tadi, tetap gue setuju yang lu bilang. Memang tanpa Aang pun juga BTS is still BTS. They still maybe the champion of this year, maybe. Urgensinya nggak ada gitu. Iya. Nah, memang ini kan menarik karena memang udah selentingan kita dengar kan, gosip kita dengar memang dia akan mengarahnya ke BTS. Nah, kalau emang itu sampai jadi, ya inilah makanya kita membahas itu. Sebenarnya kita mengatakan juga nggak terlalu perlu, tapi pun kalau buat gua sebagai dia mungkin anak didik kita, pernah jadi anak didik saya doain sukses. Itu as a former coach. Cuman yang jadi kendala kan tadi gue bilang, ya mungkin pasti juga selentingan orang ngomong kenapa dia dulu di Cosmo akhirnya nggak menyelesaikan sampai kompetisi selesai, akhirnya dia keluar segala macam. Itu kan pasti itu yang namanya desas-desus udah kemana-mana. Nah, itulah makanya poin tadi yang saya katakan, ya kita berharap dia as attitude he can change lah. Nah, kalau itu terjadi, gue rasa dia akan bisa menjadi pemain besar juga ke depannya. Oke, kalau lu boleh tanya ke gue ya. Kalau lu di posisi Hector Suto, lu perlu nggak sih mengganti tim ini, memasukkan Aang? Kalau gue dari standarisasi permainan yang sekarang yang ada, nggak perlu. Karena tadi kita udah bahas ya, kita juga sama pelatih. Karena nggak ada yang harus dirubah di tim itu, nggak ada yang harus dirubah. Semuanya fine aja. Ya tanpa Aang pun misalnya yang dia beli nanti ini, mereka tetap juara. Gue suka dengan spirit Suto. Dia mengatakan bahwa ini kalau lu berpikir ini udah selesai, lu akan kepleset. Gue setuju gitu. Tapi keputusannya untuk merekrut Aang, bukan gue menganggap Aang nggak layak. Ya itu balik lagi ke selera. Lu ada yang suka pedas, ada yang suka manis, segala macam, itu bebas aja. Tapi menurut gue, kalau misalnya gue apple to apple kualitas Aang dengan
dengan materi pemain BTS yang ada, menurut gua ya Belum tentu juga dapat jaminan dia menit main banyak. sih. Nih Don, kalau gue gini, Don, gue selalu berpikir gini. Good player, best player itu bukan berarti harus ada di dalam tim yang sudah jadi. Betul. Karena apa? Best player ya, best player dan good player. Oke. Best player yang saya katakan, dia bermain dengan mungkin tim yang mediocre aja, dia bisa mengangkat performa timnya menjadi bagus. Dia menjadi bintang ya mungkin sekelas Aang sekarang ketika dia halus. Tapi ketika dia bermain untuk BTS, gue nggak yakin dia bisa jadi best player, tapi cuma sekedar good player. Karena apa? Dia punya around itu udah bagus-bagus semua, udah best player yang sudah bermain di tim nasional. Yes. Menurut gue begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat Aang juga kalau emang dia direkrut sama BTS, mudah-mudahan ini menjadi pecutan buat dia. Ya, yang gue khawatir sebetulnya pecutan juga buat pemain lain gitu. Artinya gue melihatnya apakah Aang akan diterima ini seperti artinya dalam arti kata teman. Tapi kan di sana ada teman-temannya juga, ada Ais, ada Firman ketika pas main sama-sama di Cosmo kan. Akrab ya? Nggak tahu. Itu gua nggak tahu. Iya, itu dia. I don't know. Tapi gini, gue nggak memposisikan diri gue sebagai pelatih, gue sebagai podcaster saat ini. Sama kita berdua. Gue memposisikan diri gue bahwasanya gue perlu ngomong apa yang emang gue rasakan. Background kita pelatih. Itu yang menjadi sebuah sebuah legitimate mungkin bahwasanya yang ngomong Fenart pelatih, Donzol pelatih, masing latih loh kita, masing latih. Jadi gua melihatnya di sana. Yang gua khawatirkan, gua cuma satu quotes yang selalu gue punya. Gue mendingan jadi raja di kerajaan kecil daripada jadi rakyat di kerajaan besar. Betul. Gue mendingan gue stay di halus, tapi gue bisa ngebantu tim ini setidaknya bisa masuk papan tengah. Betul. Ketimbang gue di BTS yang akhirnya mungkin jadi juara, tapi kontribusi gue juga nggak terlalu terlihat. Tapi Don, gimana pun ini berbicara. Ketika ada tawaran, dan dia mengharapkan di situ dia bisa mendapatkan, ya itu kan duit kembali kepada setiap orang. Ya, banyak aspek. Banyak aspek lah. Tapi seru ya. Seru. Ini bagus buat edukasi. Artinya gini, kita nggak nyalahin BTS mereka kalau jadi merekrut Aang, kita nggak uang mereka, kita nggak nyalahin Suto, kita nggak bermaksud untuk menjudge di sini, tapi membuka wacana atau opini atau statement atau sudut pandang ya bang. Iya betul. Benar nggak? Betul. Benar kan? Pandang. Biar kita ini terbiasa dengan sesuatu yang berbeda, tapi kita utarakan dan kita punya reasonnya, kita punya berargumentasi dengan sehat. Betul. Dan juga menurut gue juga pandangan setiap netizen juga beda-beda. Nah semua teman-teman juga bisa beropini ya. Maksudnya ya coba di kolom komen lah. Ya. Menurut kalian kira-kira gimana sih pandangan kalian Aang itu kalau misalnya memang karena kita tahu ya dengar gosip desas-desusnya mau ke BTS, makanya kita langsung statement kita mengatakan ke BTS. Ya. Mungkin juga nanti tiba-tiba mungkin berubah. Nah kalau menurut kalian yang cocok untuk Aang klub mana coba? Udah pasti BTS. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenart Huta Barat. Dan juga follow Instagram @donzol dan Fenart Barat 8 official. Kita akan berusaha terus memberikan update. Sorry kalau kita agak-agak sedikit ini karena gue tidurnya pagi mulu bang. Iya sekarang kan kondisinya juga bulan puasa ya. Iya gue tidurnya pagi. Jadi, karena anak gue yang paling kecil tuh selalu begadang dan baru tidur tuh subuh. Betul. Nah sedangkan gue pagi tuh jam 6 harus ngantar anak gue sekolah. Nah, baru abis itu gue tidur. Gitu ya. Jadi gue nggak bisa nih kalau syuting pagi pasti culun gue. Ya kita menyesuaikan lah ya. Terus juga kemarin juga ada juga yang komen itu untuk minta untuk ngebahas Guntur Ganyong tuh. Nah kita udah bahas tadi ya. Dia udah main ke mana, ke Black Steel, kita udah kasih pandangan juga bagaimana dia akan sukses atau tidak. Ya kita semua berdoa lah setiap pemain yang berpindah dari putaran kedua ini di klub barunya mereka bisa meraih sukses. Ya. Oke, nice. Saya Fenart Mr. BM Huta Barat dan saya Doni Zola. Bam Cro.